Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dapat menemui Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar saya dimanapun berada. Khususnya dengan bangga dan dengan senang hati saya bertemu dan bersama dengan seluruh warga Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dimanapun berada. Dan masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat yang menjadi insan pendidikan kita dan menjadi pendukung pengembangan pendidikan kita di Sulawesi Selatan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sebuah tagline untuk memberikan spirit dan menjadikan satu pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sama di dalam melakukan aktivitas pendidikan. Tagline yang kami maksud itu adalah sucikan hati, ikhlas dalam bekerja. Mungkin ada yang bertanya, mengapa sucikan hati dan mengapa ikhlas dalam bekerja? Bagi kita insan pendidikan, utamanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau dalam profesi apapun yang kita geluti, hendaknya kita selalu melakukan sesuatu dengan mengawali dari hati yang suci. Sucikan hati kita. Sucikan selalu hati kita dengan banyak berzikir, banyak berdoa, dan banyak meminta maaf baik kepada Allah maupun juga meminta maaf kepada sesama. Agar hati kita itu menjadi suci, menjadi bersih. Kita harus mensucikan hati, karena setiap waktu kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kita ingin belajar, kita ingin mendapatkan banyak ilmu. Dan ingat bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya suci. Karena dia suci, maka dia hanya mau menempati dan bersemayam pada tempat yang juga bersih, yang suci. Karena itu kalau ingin ilmu yang kita pelajari menjadi berkah, menjadi bermanfaat, letakkanlah posisi ilmu dalam hati kita pada hati yang suci. Hanya dengan hati yang suci akan memberikan dorongan untuk kita bisa melakukan sesuatu dengan penuh rasa keikhlasan. Lalu mengapa harus ikhlas dalam bekerja? Karena bekerja tentu saja semata-mata tidak untuk mendapatkan imbalan atau gaji ataupun materi tentang kerjaan kita. Kita bekerja tentu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Apa yang kita kerjakan tentu tidak cukup hanya kita mendapatkan hasil sesuatu yang mungkin hanya bisa dihitung dan diukur. Tapi sebaiknya hasil kerja kita menjadi investasi yang besar bagi kehidupan kita di dunia, dan yang terutama untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Maka itu agama menuntun kita, lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas. Lakukan sesuatu itu dengan mengawali membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang akan mendatangkan keikhlasan, dan di dalamnya ada ibadah yang karenanya kita pantas untuk mendapatkan amalan atau pahala yang luar biasa. Ikhlas dalam bekerja. Bagi seorang guru, sebelum melakukan tugas mengajar, berdoalah dengan seikhlas-ikhlasnya untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang karyawan yang bekerja, lakukanlah tugas dalam pekerjaannya dengan ikhlas. Memulai pekerjaan itu juga dengan membaca bismillah. Bagi seorang pejabat, lakukan sesuatu dengan ikhlas dan awali dengan membaca basmalah. Bagi ibu-ibu rumah tangga, lakukan sesuatu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi anggota keluarga yang lain juga dengan rasa ikhlas dan awali dengan membaca basmalah. Begitupun dengan profesi yang lain. Kalau ini dilakukan terus-menerus dengan rasa ikhlas dan diawali dengan bismillah, maka apa yang kita lakukan itu selalu akan mendapatkan ridho Allah
dan karenanya kita pantas untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sangat luar biasa, karena itu tanamkanlah rasa ikhlas yang kuat, rasa ikhlas yang dalam untuk kita melakukan sesuatu. Orang-orang yang selalu hatinya suci juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan khusus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ilaki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Orang-orang yang selalu ikhlas, selalu mensucikan diri di dalam melakukan sesuatu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pada waktunya, dan kepadanya dijanjikan tempat yang terbaik, surga Jannatun Naim. Saya yakin kita semua mengimpikan keadaan yang seperti itu. Kita semua ingin agar akhir dari perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang memberi berkah, perjalanan yang akan memberikan makna, perjalanan yang akan mendapatkan catatan-catatan khusus yang menyebabkan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan kepada kita, insya Allah dijanjikan tempat yang terbaik, yaitu surga Jannatun Naim. Semoga apa yang kita impikan dari pekerjaan yang kita lakukan mendapat rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka tentu saja pahala yang kita dapatkan akan makin berlipat ganda. Lakukanlah sesuatu yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah yang luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita bicarakan pada kesempatan ini menjadi hal yang dapat mengantar hidup kita menjadi makin lebih baik hari ini dan di masa yang akan datang. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI MPhil Psikolog, bersama dengan seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat menjelang berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini mendapat rahmat, berkah, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.